Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Hanifan Aryo Nugroho dengan NRP 5017251072. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat regresi linear dengan Python tentunya. Oke, di sini kita akan membuat step by stepnya terlebih dahulu. Apa yang akan kita lakukan dengan Markdown? Yang pertama ada di step 1 ada uh, step 1 ada yaitu import library. Step 1 ada import library. Lalu selanjutnya ada step 2 nya ada step 2 ada input and plot data. Lalu step 3 nya ada convert data to array. Lalu selanjutnya ada generate. Step 4 generate unit matrix dn vector generate saya agak sedikit lupa generate matrix D and generate vector D. Generate vector D. Vector D and matrix G, and then step 5 finding solution. Finding solution of M or apa ya, saya lupa. Finding solution of M. Finding solution of M. Oke. On all. Oke, jadinya seperti ini. Lalu kita langsung masuk ke step satunya, yaitu import library. Oke, yang pasti import library itu udah ada 3 yang kita akan masukin. Yang pertama kita akan import numpy untuk hitung-hitungannya ya, pastinya import numpy as np untuk nanti matrix dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pandas, import pandas as pd. Jadi ya, ada. Oke. Lalu selanjutnya ada import matplotlib titik bplot as plt. Oke, seperti ini. Oke, ini udah kita import semua. Kita run. Oke. Lanjut untuk ke step 2 nya, input and plot data. Nah, input code. Nah, input and plot data kita harus masukkan data yang kemarin. Untuk tugas yang kemarin berarti kita akan masukkan data sebenarnya inputnya dulu kita akan masukkan di ya datanya terlebih dahulu. Data di sini ada nilai nilai x nya dulu. Nah, untuk nilai x nya ada
kelipatan untuk kelipatan ini untuk kelipatan 0,2 ya. Ayo dia 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 cing. Oke, lalu kita kasih koma di sini. Untuk seterusnya ada di nilai y nya. Nah, ini untuk di 8 ya. Untuk di 8 8,0 8,4 kalau tidak salah. 8,0 terus 8,4. Oke. Sini ada 8,8 8,8. Oke. 8,8 8,6 8,5 8,7 seperti ini. 8,7. Oke. Ya sudah, kita masukkan untuk pandasnya data underscore contoh pd titik data frame data. Oke, nah ini data underscore contoh. Ini nah akan oke, kita run. Alhamdulillah nilai X dan nilai Y-nya. Nah, selanjutnya di sini kita untuk plot datanya kita memakai plot data. Kita memakai data terlebih dahulu. Oke, kita data data titik underscore contoh titik plot data underscore contoh titik plot. Nah, kita masukkan ini plot, kita masukkan untuk kain ya. Sini ada kain dulu awalnya, kain scatter. Nah, scatter aja itu ada banyak ya, area, density dan sebagainya. Kita sesuaikan. Nah, sorry, ini kita kasih. Nah, lalu selanjutnya ada X-nya. X-nya sebenarnya masukkan yang seperti tadi, nilai X, lalu Y-nya nilai Y. Oke, nilai Y di sini. Lalu selanjutnya ada di color. Untuk ya C-nya dulu, colornya
colornya kita pakai yellow aja, yellow. Lalu untuk bentuknya kita akan memakai square aja untuk S. Lalu selanjutnya kita akan masukkan plotnya. Plot, plot mulainya pada ini, X label, dengan kita tidak usah, langsung saja X label nilai X berarti X, dan di sini tambahkan font size-nya, untuk 14 untuk 12 saja. Oh iya, sebelum kita ke X label atau Y label, kita seharusnya memasukkan titelnya terlebih dahulu ya. Kalau tidak ada titel, kita tidak tahu ya untuk membuat apa. Harusnya seperti ini, title. Nah ini dia, ini tadi masih lupa. Langsung saja di sini masukkan data. Nah, data yang tadi kita sudah masukkan. Di sini ada fonts, ada data, lalu ada font size-nya juga, font size. Nah, sini untuk 14 tentunya lebih besar dibandingkan X label atau Y labelnya. Lalu habis itu ada font weight-nya. Font weight sebagian ini kita bold aja. Habis itu ini ada font weight-nya juga. Ini bold juga aja. Lalu habis itu ada PLT titik Y label. Nah, ini label. Ini kita masukkan nilai X-nya. Nilai Y-nya, Y-nya. Nah, ini kita lain aja dari yang atas. Sama. Kita copy seperti ini. Oke, coba kita jalankan apakah bisa. Oke, kita masih ada yang salah untuk ini untuk errornya. Sebentar, kita akan X nilai. Oke. Sebenarnya soalnya ada di X atau Y-nya. Kita akan periksa mungkin nilai X-nya, nilai Y, font size, font weight-nya udah benar. Soalnya sudah benar ya ininya, sebelum diganti. Bold. Scatter X.
Oke. Plot kind scatter. X nilai X-nya sudah benar. Y nilainya sudah benar. Sudah benar. Yellow. Pakai S square. Oke, sini PLT detailnya harusnya sudah benar. Data font size-nya 14. Font weight-nya bold. PLT titik X labelnya sudah benar. Nilai X-nya. Ya, kita jangan lupa ya untuk memberikan judul ini untuk data tadi kan di atas itu untuk input ya, untuk input data. Data sebentar, kita akan cari errornya. Untuk data, oke. Masih tetap error ya. Di sini sudah muncul ininya tapi belum ada ininya. Jadi kita lihat dari plot datanya, data contoh plot kind scatter datanya X. Oke. Nah, untuk errornya private collection set keyword marks. Oke, di marksnya. Oh, untuk marks. Oh, ini salah. Apa ya untuk mark? Marknya. Oke, untuk marker sepertinya marker. White bold. Invalid. Font size and font weight. Oke, sebentar. Font weight. Sebenarnya sebentar. Oke, kita ganti. Ini ya kecil semua ya. Oke. Nah, itu guys, tadi harusnya itu kecil ya. Ini bisa memakai untuk yang besar. Oke, jadi di sini kita udah 2 step. Pertama ada import yang sudah kita import, lalu ada input and plot data, dan kita udah menemukan datanya, udah mengimport, lalu input udah menginput datanya dan ngupload datanya jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, langsung kita convert data to array-nya. Oke, untuk kodenya kita pertama-tama akan setelah mengupload datanya dengan square dan yellow, lalu kita convert data to array. Nah, datanya itu kita convert ke array. Nah, untuk menemukan seperti mungkin bisa dibilang kayak seperti matriks gitu. Oke, yang pertama. Nah, untuk array kita memakai numpy. Numpy jadi sama dengan x np array.
copy array data ini sorry data. Kan tadi ada data underscore contohnya, lalu data contoh nilai x nilai x. Nah tadi kita gini. Nah untuk di rampai sendiri kita untuk kininya bisa pakai reshape untuk ini ya matrixnya. Nah itu nanti akan di ininya ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk y-nya sendiri kita bisa ngasalin aja ini sama ini versinya aja. Itu contoh nilai. Nah ini nilai ini samain aja. Lalu ya kita bisa nah setelah ketika ingin kita menampilkan kalau di Python kita bisa memakai sintaks untuk print. Jadi print titik, terutama di NumPy di print titik ini sebentar f ini f x ini x sama dengan memakai ini n. Nah seperti ini. Lalu oh ya masukkan ininya, sorry, kita masukkan x variabelnya apa yang kita ingin kita print, misalnya x seperti ini. Nah gitu. Lalu sini selanjutnya sama seperti ini. Mungkin ini bisa diganti aja. Oke, coba kita run. Oh, masih ada error. Print titik invalid syntax. Oke, berarti ini nggak bisa di sini. Oh iya sebenarnya, di sini tidak usah pakai titik ya. Lupa. Oke, kita run lagi. Oke. Nah, di sini udah muncul ya x-nya 0,2, 0,4, lalu di sini y-nya di 8,0, 8,4, 8,8 dan sebagainya. Bisa kita lihat ya, ini untuk matriks x dan matriks y-nya. Lalu selanjutnya ada generate vector di matriks y. Nah, ini lalu generate-nya bisa kita lihat.
Oke, cover data to array. Oke, udah langsung generate tuh ini ya. Oke, kita bisa di sini kita akan memakai loop untuk yang pertama kita mencari define dng-nya, mana vektor dng-nya itu adalah x dan y itu. Nah, jangan lupa di sini kita memakai sampai lagi, tapi kita mengkombinasikannya dengan loop. Jadi nanti kombinasikan, jadi d sama dengan y, kita copy untuk copy. Nah, di sini kita akan masukkan underscore datanya. Underscore data. Underscore datanya. Lalu kita memakai len. Nah, mungkin kalau di Jupyter kita pakai len, tapi kalau misalnya di ini beda lagi lennya, ada dua gitu. Lennya ya, atau len ini ya, len dari d sendiri. Nah, ini. Nah, ini lalu selanjutnya ada underscore. Nah, jadi gini guys, kalau di regresi linear ini jadi terdapat dua yang menjadi parameternya ya. Ini terdapat dua. Jadi yang pertama ada parameter garis miringnya itu plotnya ya. Garis miring dengan plot-plotnya ini guys. Nah, itu ya. Itu yang menjadi tolak ukur kita gitu. Tolak ukur pada regresi ini. Yang kedua, lalu ini nambah. Nah, jadi kita itu terpatok dengan apa tuh, ada di sini datanya. Nah, ini tulisnya data points. Nah, di sini untuk parameternya guys. Di sini untuk parameternya. Patokannya ya. Number of model parameters. Nah, number of models parameters. Nah, ini number points. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah nah, kita masuk di sini untuk matriksnya. Kita akan memakai loops. Di sini matriks kernel G-nya. Nah, di sini terdapat rumus. Untuk mencari datanya, yaitu dengan data tadi itu dikali dengan parametersnya gitu ya. N underscore data dikalikan dengan N underscore parameters. Nah, seperti ini. Masuklah kita ke G dulu. G sama dengan NP zeros. Nah, ini ketika kita ingin membuat matriks yang sama-sama 0, itu dengan nampai NP zeros. Nah, NP zeros seperti ini.
Ini kita masukkan baru n underscore data tadi dengan n underscore parameters seperti ini. Oh, ini underscore par, kita par aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini kita akan memakai loopnya seperti for i in range underscore data. Nah, jadi kita anggaplah datanya ini and anggaplah datanya ini sebagai i guys, gitu. Nah, oke. Jika udah, kita masukkanlah tadi g-nya ya, g-nya kita masukkan. G-nya kita masukkan untuk i, 0. Ini saja di sini. I sama dengan i, 0 x i of i dan of 0. Nah, ini untuk membuat ini ya, motifnya tadi yang seperti di atas tadi. Ini saya juga ada lagi, bisa copy aja kan. Ini i, 1 sama 1. Oke. Nah, tadi kita bilang, lalu kita ingin menulis outputnya dengan menuliskan print untuk menuliskan outputnya print f biasa f, d, d nya tadi ya, karena ini d, dengan sama dengan n untuk n list data. Sorry, D-nya aja. Ini lah ya, kita bisa salin. In f g coba kita run. Oh, di sini hanya muncul D-nya ya. Berarti G-nya di sini yang salah. Harusnya di sini harusnya ada yang salah di G-nya. G-nya is not defined. Berarti oh ya, kita memakai G besar, guys. Berarti di sini harusnya salah. Nah. Juga. Oke. Kita run lagi. Oke, di sini kita muncul matriks zeros-nya 0000 G-nya, lalu D-nya itu tetap yang tadi ya. Kita
Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi kita udah sampai step 4 dari yang tadi itu. Langsung lanjut ke finding solution of m. Sorry. Nah, ini kita akan buat code lagi. Nah, ini kita untuk akhir. Nah, ini kita akan memakai plot lagi di sini. Tentunya kita gabungkan ya semuanya tadi. Ini seperti m nasional. Kita ntar akan membuat di sini ada slope, interceptnya, lalu errornya bagaimana, lalu plot-plot yang lain seperti itu, like stable yang tadi kita masukkan jadiin satu. Oke. Nah, pertama kita akan m residual. Sini ada residual, ada rank s. Ada np. Nah, ini kita masukkan np-nya. Kita pakai numpy lagi. Nah, ini kita masukkan satu library juga. Bukan library tapi untuk sintaks baru. In titik lstq list square. Oh ya, untuk list square-nya ini tadi g, y. List square. List square-nya. Oh ya, list square. Ini. Lalu masukkan ke ini. Kita membuat slope-nya. Di sini ada slope pertama. Slope. Lalu ada intercept. Kita slope-nya dulu. Slope float. M lalu di sini kita buat 0. Ini sih kita 0 lagi. Interceptnya kita buat float juga. Itu float ini, tapi kita pakai 1. Ini. Oh ya, selanjutnya ada di sini R-nya. Errornya kita residual ya, residual masih float. Residual ada 0. Seperti ini. Oke, selanjutnya misalnya kita akan membuat ini gm, lalu setelah gm oh ya, ini decalnya itu untuk kalkulasinya untuk respon untuk model parameternya. Response parameters ya, misalnya response parameters. Respon parametersnya
di sini ada PLT plot. Nah, ini kita masuk ke PLT. Plotnya yang tadi kita bisa salin dari atas yang tadi ya. Kita bisa salin mana ya? Salin. Tapi ntar masih ada yang banyak di sini. Masih. Ini. Menghemat. Ini kita di bawah plotnya. Plotnya itu XD-nya itu ya. XD, RD-nya mark size. Oh ya, untuk mark size nya bisa tulis ya nanti itu mark size nya itu 8. Lalu labelnya kita ini untuk ini observe data. Nah, seperti ini. Sorry, ini sama juga selanjutnya. Habis itu ada titik plotnya. Kita ada plotnya lagi, tapi untuk ini tadi untuk responsnya. Respons, lalu kita KIB. Nah, ini untuk ini kan ini untuk red diamonds, tapi kita akan memakai ini aja square atau S. Nah, di sini untuk D-nya ini kita untuk garis-garisnya ya nanti. Di sini mark size-nya akan kita ubah menjadi 6 aja. Nah, oke. 6. Lalu labelnya calculated. Calculated. Oh, datanya juga. Nah, lalu setnya ini sama untuk next label. Ya labelnya, lalu ada legendnya nanti. Nah, ini kita berikan tambah lagi. Oh iya, di sini untuk little ini kita sudah tidak memakai ini ya. Ini nanti kita akan tulis di atasnya seperti itu. Itu akan dikasih atau diberi nama dengan ini inverse modeling atau fitting data points. Fitting data points. Sebentar. Fitting data points using garis lurus straight lines. Line inverse. Di sini untuk inverse modelingnya, dalam kurung inverse modeling. Gitu. Inverse modeling. Nah, di sini tapi kita masih menggunakan ini font size-nya ini
Oke. Ini personalnya kita. Nah, lalu habis itu seperti biasa kita kalau udah habis legend kita maunya txt ya. Txt str, ntar baru plot textnya, baru plot plot terakhir tuh pasti show. Karena untuk penunjukan ya itu. Nah, txt-nya terlebih dahulu. Ada str. Nah, terus habis itu ini kita akan pakai seperti data saya tadi. Ini untuk f-nya. F-nya sini f-nya menggunakan slope dulu, slope errornya, slope 4f yang tadi titik 4f. Lalu ini x, nah plus intercept plus sini ada interceptnya. Intercept itu 2f kalau tidak salah. Kita coba save 2f 2f f ini untuk memisahkan. Nah, selanjutnya kita pakai ini errornya f, errornya tadi seperti yang di atas. Error error lalu error lagi errornya itu sama dengan titik 4f ini. Nah, untuk memunculkan plotnya kita pakai teks atau itu 0,9 0,1 0,1 txt ya, jangan lupa str-nya, jangan lupa font size-nya juga. Font size-nya di berapa ya, 10 aja, 10. Dan terakhir ada upload show. Nah, seperti ini. Oke, kita akan merun. Next, sebentar. Ini bisa salah. Oh, ini
Ini S nya udah ada di sini. Slope bentar. Ada error. Oke, kita cari errornya terlebih dahulu. Air rules rank S. Oke. Coba kita run terlebih dahulu ini aja. Oke, tetap tidak bisa. Slope-nya, float-nya oke, udah oke. Terus untuk intercept-nya harusnya float-nya juga 1,0. Lalu errornya masih di float. The walls 0. Lalu recall-nya parameters. Apakah masih jadi yang atas ya? Coba kita lihat errornya tadi. Oke. Parameternya sebenarnya tidak ada sih. Errornya bisa ya. Coba sebentar, kita cari dulu enver slope intercept-nya ini. Index null is out of bounds for axis null with size null. Coba kita kan. Oke, di sini dia slope-nya. Berarti S harusnya udah benar square. Oke. Kita akan lebih memperhatikan, coba. Symbols. Symbols rank S. Slope float M intercept. Floatnya GM ini interceptnya. Float errornya float as duals. Oke. Ini response parameternya. Halo PLT plot. Market size-nya 8. Mark size-nya 8, labelnya observed data. Halo PLT plotnya external. B-nya mark size-nya 6, labelnya calculate data. Halo PLT titelnya fitting data points. Jadi straight line. Ini mungkin harus tambahin, yes. Untuk tambah warna ya.
straight line, first modeling, font size-nya, fontnya bold, labelnya sama seperti tadi yang di atas, legendnya F, Y, slope fx, intercept-nya, error-nya, filter text-nya 9. Oh, mungkin kita hapus dulu ya. Kita hapus lalu kita ini kembali. Coba kita ini dulu ya. Sepertinya takutnya ada yang apa ada yang salah ya. Coba akan kita salin lagi. Oke, kita run. Masih tidak bisa ya floatnya. Di sini masih tetap tidak bisa. Mengapa? Sebentar. Ini untuk S-nya. Bisa. Sebentar. Tadi errornya di mana ya? Jadi errornya tuh errornya tuh disebabkan di step 4 ini ternyata ada salah kode dan hasilnya beda. Nah, itu salah di G-nya ini, di loopnya. Nah, ini udah dibenerin. Jadi hasilnya bisa di G-nya ada angkanya 0,21, 0,61. Nah, lalu di sini R-nya bisa muncul. Lalu di sini ada Y square-nya juga udah bisa muncul, yellow square-nya. Jadi kita bisa fitting data points using straight line-nya dan atau inverse modeling-nya kita bisa muncul seperti ini. Dan ini hasilnya. Errornya di 0,2. Lalu ini tuh bisa muncul di sini. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan cukup lama untuk membuat kodenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.